Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kuliah sedimentologi. Kali ini kita masuk ke materi klasifikasi dari batuan sedimen. Saya yakin kalian juga sudah dapat ini pada kuliah petrologi. Kalau yang sudah mengambil petrologi seharusnya sudah, karena itu prasyarat untuk sedimentologi. Jadi sebagian klasifikasi batuan sedimen sudah dibahas di petrologi. Kali ini kita akan membahas sedikit lebih detail mengenai klasifikasi dari batuan sedimen. Jadi seperti apa pembagian dalam batuan sedimen. Saya yakin kalian sudah sering melihat grafik ini. Ini adalah satu diagram yang dibuat oleh Gary Nichols tahun 2009. Di dalam bukunya saya kutip, secara dasar, secara basic, batuan sedimen kita kenal dengan batuan sedimen klastik dan non-klastik. Saya ulangi lagi, jadi apa dasar pembagian klastik dan non-klastik adalah pada istilah kelasnya. Perhatikan ini dulu, bahwa kelas ini berarti dia berbutir, non-klastik berarti dia tidak berbutir. Itu dulu yang membedakan. Di awal saat kalian mengidentifikasi di lapangan batuan sedimen yang tidak memiliki butir, berarti dia adalah batuan sedimen non-klastik. Kalau batuan sedimen tersebut kalian identifikasi memiliki butir, mulai dari yang ukuran lempung sampai yang ukuran bongkah, maka batuan sedimen tersebut adalah batuan sedimen klastik atau berbutir. Jadi ini harus difahami dulu. Jadi saat kalian diberi pertanyaan, apa yang membedakan batuan sedimen klastik dan non-klastik di lapangan atau di singkapan, maka kalian akan dengan mudah menjawab bahwa batuan sedimen klastik dia berbutir, sedangkan batuan sedimen non-klastik dia tidak berbutir. Itu mengapa pada batuan sedimen klastik tekstur yang dibahas adalah semua tentang butiran, baik bentuk butir, besar butir, kemudian keseragaman antar butir, kemudian hubungan antar butir atau kita kenal dengan kemas dan sortasi. Jadi ini adalah dua kelompok besar batuan. Dua kelompok besar batuan, klastik dan non-klastik. Nanti ini akan berimbas pada prosesnya. Kalau klastik dia berarti mengalami proses mulai dari pelapukan, erosi, transportasi, dan deposisi. Ya, non-klastik dia tidak mengalami proses yang itu, prosesnya berbeda. Dia akan mengalami proses kimia dan biologi. Jadi berbeda dengan batuan sedimen yang klastik, dia mengalami proses mekanik untuk membentuk material dan terendapkannya. Jadi secara dasar batuan sedimen diklasifikasikan menjadi dua, batuan sedimen klastik dan non-klastik. Minimal kalian ingat ini. Seharusnya setelah petrologi kalian sudah bisa membedakan dua kelompok batuan sedimen. Nah, kemudian di sini ada bagian yang klastik. Dia memiliki 3 cabang. Yang pertama ada istilah vulkanik klastik, ada istilah terregenous klastik, ada istilah karbonat klastik. Nah, tapi di sini kalian perhatikan, karbonat dia punya 2 kaki, yang satu di klastik, yang satu di non klastik. Ini mengindikasikan apa? Mengindikasikan bahwa tidak semua batuan karbonat adalah batuan sedimen non klastik. Jadi tidak semua batu gamping, ini limestone contohnya, adalah batuan sedimen non klastik. Karena ada batu gamping yang memiliki sifat klastik atau berbutir. Apa saja yang bisa menjadi butiran ini? Nanti kita akan lihat. Jadi di vulkanik klastik dia ada tuff, ada ignimbrite. Disusun oleh apa? Disusun oleh mineral-mineral.
di mika, quartz, feldspaar, kalsit, dan lain-lainnya. Atau dia juga bisa disusun oleh lithic fragment. Jadi lithic fragment ini adalah different rock might include piece of limestone, mud rock, volcanic rock, metamorphic rock, chert. Jadi batuan lain yang bentuknya kecil yang dia menyusun batuan yang lebih besar, batuan sedimen. Jadi bisa dikatakan kalau dia ukurannya di atas pasir, maka dia adalah fragmennya. Fragmen itu bisa berupa litik. Litik itu adalah batuan hasil rombakan yang berukuran kecil. Kemudian ada jenis rock. Jenis rock itu contohnya adalah mud rock, sandstone, konglomerat, atau breksi. Jika bentuk fragmennya meruncing. Dia tersusun oleh apa? Sama, dia tersusun oleh mineral grain dan lithic fragment. Bisa berupa mineral grain, misalnya hancuran-hancuran mineral kuarsa atau mineral feldspaar atau mineral mika, atau bahkan dia berupa lithic fragment. Jadi misalnya konglomerat yang jadi fragmennya adalah batuan andesit. Maka kalau dia dominan oleh batuan andesit sebagai fragmen litiknya, maka kita akan sebut dia sebagai konglomerat andesit. Atau kalau dia bentuknya meruncing, maka kita akan sebut sebagai breksi andesit. Nah, kemudian ada batuan sedimen klastik yang sifatnya karbonat. Ini limestone contohnya. Jadi limestone principal komponen, jadi penyusun utamanya itu tidak ada mineral grainnya, tapi berupa lithic fragment, biogenic material, dan chemical precipitate. Jadi kalau dia didominasi oleh lithic fragment dan biogenic material, maka dia akan masuk ke bagian klastik karena dia punya lithic fragment, di mana lithic fragment ini adalah sebuah butiran. Dan biogenic material, shell, skeletal material, plant debris, algae, bakteria, bone atau tulang-tulang ini juga bisa berlaku sebagai butiran, tapi yang bersifat biogenik. Jadi saat dia berupa material rombakan, material hancuran, atau kita sebut sebagai allotonous, dia akan berlaku sebagai butiran atau kita sebut sebagai kelas. Maka kita golongkan si batuan karbonat tersebut ke dalam batu gamping klastik saat dia memiliki butiran. Jadi kita akan bahas lebih detail bagaimana pembagian batu gamping klastik tersebut. Jadi ada 3 jenis, yang materialnya dari vulkanik, yang materialnya dari cerrigenous, ada yang materialnya dari karbonat. Nah, ini akan memiliki karakter yang berbeda-beda. Kemudian ada batuan sedimen non-klastik. Dia juga memiliki 3 cabang. Yang pertama ada evaporite atau hasil dari proses kimia berupa evaporasi dan precipitate. Jadi proses yang membentuk batuan adalah si chemical precipitate. Jadi di mana ada satu tubuh larutan, kemudian dia mengalami evaporasi atau penguapan. Setelah dia penguapan, maka kadar airnya akan berkurang. Setelah kadar airnya berkurang, maka larutan tersebut akan menjadi jenuh. Akan menjadi jenuh oleh apa? Oleh bisa larutan karbonat, bisa chloride, bisa sulfat, bisa silika. Nah, kemudian yang jenuh tersebut dia mengalami presipitasi. Presipitasi mengkristal menjadi batuan sedimen non plastik. Dia tidak berbutir karena bentuknya adalah kristal. Batuan evaporite hanya terbentuk oleh proses evaporasi dan precipitate. Contohnya adalah halite rock, terus
batu gamping kristalin. Itu adalah salah satu contoh dari batuan sedimen non-klastik yang diawali oleh proses evaporate. Itu kenapa kita harus hati-hati saat menyebutkan batu gamping kristalin, karena saat kita menyebutkan batu gamping kristalin, maka akan muncul dugaan bahwa batuan tersebut terbentuk pada lingkungan yang mendukung untuk terjadinya proses evaporasi yang tinggi dan presipitasi yang tinggi, yaitu lingkungan yang relatif kering atau panas, sehingga proses penguapan dan presipitasi terjadi cukup intens. Nah, makanya harus hati-hati saat kita melihat singkapan batu gamping, apakah itu memang betul-betul kristalin karena pengendapannya atau kristalin karena dia genesis. Nah, itu harus kita perhatikan. Kemudian ada batuan sedimen klastik yang tersusun oleh proses yang lain, misalnya batu bara atau ironstone atau fosfat atau siliceous deposit, chert misalnya, atau rijang misalnya. Itu adalah salah satu batu gamping, batuan sedimen non plastik yang akibat proses yang pengendapan material silika berupa fosil radiolaria. Kemudian ada batuan karbonat yang sifatnya non-klastik saat dia tersusun oleh proses ini tadi, evaporasi ini tadi. Ini jadi batuan karbonat yang sifatnya non-plastik, seperti batu gamping kristalin itu tadi, atau dia tersusun didominasi oleh biogenik material aja, yang berupa material yang tadi di sini dia biogenik materialnya allotonous, yang di sini biogenik materialnya autotonous. Nah, autotonous adalah biogenik material atau makhluk hidup atau material yang berasal dari tempat itu, kemudian dia tumbuh di tempat itu, kemudian dia mati di tempat itu, kemudian dia terendapkan atau menjadi batu di tempat itu. Itu yang disebut sebagai material autotonous. Kalau allotonous, dia terbentuk di situ, kemudian terhancurkan, tertransfer ke tempat lain dan mengendapkan di tempat lain. Itu yang disebut sebagai allotonous, berasal dari tempat lain. Jadi secara dasar batuan sedimen dibagi menjadi dua, klasik dan non-klasik. Yang klasik ada yang vulkanik klasik, ada yang heterogeneous klasik, ada yang karbonat atau batu gamping klasik. Kemudian yang non-klasik, batu gamping juga masih termasuk, tapi dengan syarat yang ini berasal dari material allotonous, yang di sini berasal dari material autotonous. Ini bedanya. Ini berasal dari tempat lain, rombakan, yang ini tumbuh di situ dan terendapkan di. Kemudian batuan non-klasik ada jenis yang lain seperti batu bara, ironstone atau batuan yang didominasi oleh iron, kemudian fosfat, kemudian siliceous deposit seperti contohnya chert atau rijang. Kemudian ada batuan-batuan hasil proses evaporasi. Kemudian yang tadi adalah klasifikasi. Secara general membagi batuan sedimen menjadi dua. Yang ini adalah klasifikasi batuan sedimen klastik yang paling sederhana, yaitu pembagian batuan sedimen klastik berdasarkan ukuran butirnya. Ini saya ambil dari Stowe. Ukuran butir batuan sedimen yang paling halus adalah very fine clay sampai boulder, dimana boulder diameternya adalah 256 mm, very fine clay diameternya adalah 1/4 mm. Jika
batuan sedimen tersusun oleh dominasi ukuran butir clay sampai silt, maka kita akan sebut dia sebagai mud rock. Nah, mud rock ini nanti bisa didetailkan lagi apakah dia didominasi oleh clay yang akan kita sebut sebagai claystone, ataukah yang didominasi oleh silt yang kita sebut sebagai siltstone, atau mud rock ini didominasi oleh material organik dan memiliki fissility atau lembaran, maka kita akan sebut sebagai shale. Atau mud rock ini memiliki komposisi karbonat yang cukup tinggi, maka kita akan sebut sebagai marl. Kalau slate ini kalau dia sudah mengalami proses metamorfisme. Jadi ini akan kita sebut secara umum sebagai mud rock. Mud rock itu jika ukuran butirnya merata dari clay sampai silt. Tapi kalau dia didominasi oleh clay, maka kita akan sebut sebagai claystone. Kalau dia didominasi oleh silt, maka kita akan sebut sebagai siltstone. Ini jelas ya. Ini berdasarkan ukuran butir, kita bisa bagi dua, claystone dan mudstone. Dan secara umum ukuran butir yang tidak bisa dipisahkan antara claystone dan siltstone, maka kita sebut sebagai mud rock. Namun kalau kita bisa melihat dia kandungan organiknya banyak dan dia memiliki fissility, maka kita akan sebut sebagai shale. Kalau dia memiliki kandungan karbonat yang cukup tinggi, maka kita sebut sebagai marl, penapal, shale atau serpi. Nah, kemudian dari ukuran mud ini tadi, mud ini gabungan antara clay dan silt, kita naik ke ukuran sand, ukuran pasir. Saat dia berada pada ukuran pasir, maka secara umum kita bisa disebut sebagai batu pasir atau sandstone. Namun kalau kita mau mendetailkan lagi, maka kita bisa akan sebut dominasinya, misalnya very fine sandstone, atau fine sandstone, atau very coarse sandstone. Jadi ini berdasarkan butirannya. Kemudian kita naik ke ukuran yang lebih besar, di atasnya pasir, berarti dia memiliki fragmen yang berukuran granul sampai boulders. Granules saat dia menjadi batuan, maka kita akan memiliki dua nama. Jika bentuk butirnya adalah angular atau menyudut, maka kita akan sebut dia sebagai brexy. Saat bentuk butirnya membundar, maka kita akan sebut dia sebagai konglomerat. Nah, jadi ini adalah klasifikasi dari batuan sedimen klastik yang paling sederhana, yaitu dengan menggunakan ukuran butirnya. Kalau tadi itu pembagian sederhana dari ukuran butir, nah sekarang kita mulai mendetailkan dari komposisinya. Ini khusus untuk konglomerat yang ukuran paling besar, konglomerat atau breksi. Konglomerat jika dia memiliki bentuk butir yang membundar, breksi jika dia memiliki bentuk butir yang meruncing. Nah, jadi di sini akan kita lihat apakah dia berupa sedimentary konglomerat atau igneous konglomerat atau metamorphic konglomerat. Yang O ini, jadi secara umum batuan konglomerat itu bisa dibagi menjadi dua jenis, atau breksi bisa dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah polymik, yang kedua adalah monomik, yang ketiga adalah oligomik. Jadi terdiri dari beberapa tipe, tapi jarang digunakan oligomik ini karena oligomik ini dia hanya disebutkan sebagai beberapa tipe. Jadi klasifikasi yang menyebutkan oligomik ini jarang digunakan. Sebagian besar saat dia berada di tengah ini, dia jumlah dari si
butirannya beragam, maka langsung kita sebut sebagai polimik, bukan lagi ada istilah oligomik. Jadi ada polimik konglomerat atau polimik breksia saat dia memiliki komposisi batuan beku, batuan metamorf, dan batuan sedimen sebagai fragmennya. Tapi kalau dia hanya tersusun oleh dominasi satu material sebagai fragmennya, misalnya dia didominasi oleh fragmen batuan beku berupa andesit, maka kita akan sebut dia sebagai breksi andesit. Yang berbentuk, yang memiliki bentuk butir membundar, itu kita sebut konglomerat. Kemudian aglomerat apa? Aglomerat adalah batuan hasil aktivitas vulkanisme. Jadi di mana aglomerat tersebut adalah merupakan pyroclastic fault deposit. Dia terbentuk akibat adanya dari fallout volcanic fragment, atau kita sebut sebagai tepra, atau kita bisa sebut sebagai bom vulkanik. Jadi dia berasal dari letusan gunung api yang dia terlontar, kemudian dia mendarat di permukaan bumi, tertumpuk, terisi oleh matriks, dan menjadi satu batuan yang kita sebut sebagai aglomerat. Cirinya aglomerat adalah dia memiliki butirannya berasal dari aktivitas vulkanisme yang secara langsung hasil letusan berupa bom atau fluid ejecta yang berukuran lebih dari 64 mm. Ini kita sebut sebagai aglomerat. Kalau dia bukan berasal dari bom tapi dari material pyroclastic yang lain, kita sebut sebagai pyroclastic breksia di atas ukuran 64. Kalau dia ukurannya 2 sampai 64 mm, maka kita sebut sebagai lapilli stone. Ini adalah vulcaniclastic sedimen. Ada batuan hasil erupsi, hasil letusan gunung api, yang dia bersifat nampak seperti batuan sedimen. Ini yang kita kenal sebagai istilah autoclastic deposit atau breksi autoclastic. Jadi breksi autoclastic itu sebenarnya adalah autobrexianization dari lava yang mengalir. Jadi di permukaan dari si lava ini dia mengalami membentuk seolah-olah seperti breksi akibat dia merekah.
ini adalah tubuh gunung api misalnya. Kemudian ini lava mengalir. Nah, di bawah sini adalah solid, tapi bagian luarnya sini dia kan merekah-merekah seperti bentukan breksi. Nah, ini yang kita sebut sebagai auto breksi atau breksi auto plastik. Ini semua adalah hasil aktivitas vulkanik klastik atau hasil aktivitas vulkanik yang memiliki kesamaan dengan batuan sedimen, terutama batuan sedimen klastik yang berbutir karena dia sifatnya sama, berbutir dan bukan tersusun oleh mineral-mineral yang interlocking, tapi dia berbutir dan nanti akan terikat oleh semen. Nah, ini yang kita sebut sebagai vulkanik klastik sedimen. Ada yang menyebutnya dengan istilah batuan piroklastik. Tapi piroklastik ini spesifik ke fall deposit, jadi yang jatuhan. Piroklastik sandstone kita akan sebut sebagai coarse tuff. Piroklastik mudstone kita akan sebut sebagai tuff. Yang ukurannya sama seperti pasir, maka kita sebut sebagai coarse tuff. Yang ukurannya sama seperti lempung, maka kita akan sebut sebagai